tentang bagaimana menyiapkan keluarga besar supaya bisa masuk ke dalam surga dengan pilihan-pilihan yang telah ditampilkan dalam Al-Quran Al-Karim. Baik, kita telah bahas pilihan pertama dalam Al-Quran. Jika Anda menginginkan sekeluarga masuk surga, maka kata Quran, perjelas dulu visinya, mau surga yang mana. Lu mulai dari situ turunkan amalannya, tunggangi itu dan siapkan sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Pertama, surga bersama Nabi SAW dengan predikat yang dicintai oleh Allah. Ya, konsekuensinya dari itu semua kita diminta beramal soleh yang akan melahirkan sesuatu yang sangat luar biasa sebagai balasannya. Karena Allah cinta dengan orang ini. Di Quran surah 75 ayat 22 sampai 23, dia diperkenankan bisa melihat Allah tanpa hijab sampai wajahnya berbinar gembira luar biasa. Ya. Kemudian dia tinggal bersama Rasulullah SAW dan abadi, tidak dipisahkan dalam kehidupan surganya. Ya. Yang paling luar biasa, jika Anda menginginkan ini semua, maka kata Quran, siapkan amalan-amalannya dengan berjamaah, satu keluarga, dengan cara mengikuti kehidupan Nabi SAW tanpa tidak dipisahkan sedikit pun. Dari mulai persoalan yang paling sederhana, iswah, sampai dengan hal-hal yang mungkin cukup sulit atau kompleks untuk diikuti sesuai batas kemampuan kita, atau uswah. Baik, saya tadi berhenti pada pembahasan sahabat saja yang tinggal semasa dengan Nabi SAW begitu seriusnya menyiapkan keluarga mereka untuk tinggal dengan Nabi. Maka bagaimana dengan kita yang bukan sahabat, belum pernah berjumpa dengan Nabi? Lihat cara berpikirnya. Orang yang pernah tinggal dengan Nabi saja punya harapan besar supaya menyatu kembali, tidak dipisahkan. Saking gembiranya hidup dengan Nabi di dunia, punya harapan supaya tidak dipisahkan di akhirat nanti, satu keluarga besar. Maka seharusnya orang yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi harus punya keinginan lebih dibanding mereka. Ya. Karena itu tadi saya sampaikan, sahabat-sahabat yang punya keturunan, punya anak-anak, punya keluarga besar, diinvestasikan oleh mereka supaya mendapatkan kelebihan sebagai bekal pulang nanti untuk berjumpa dengan Nabi. Ya. Maka Umar bin Khattab merasa keluarganya belum aman. Ini Umar ahli surga, anaknya banyak hafal hadis, tapi merasa belum aman. Ya. Abbas itu paman Nabi, tapi merasa belum aman dengan keluarganya. Maka beliau siapkan keluarganya, siapkan anak-anaknya. Bahkan seorang perempuan single parent bernama Malikah itu sampai punya visi yang sangat luar biasa dalamnya. Anak Abbas menunggu di tempat ta'lim Nabi, anak Umar ngintip-ngintip ke rumah Nabi, anak saya mesti langsung masuk ke rumah Nabi bagaimanapun caranya. Beliau paham Nabi orang lembut, paling baik, tidak akan mungkin merepotkan seseorang. Maka dikirimkan anaknya yang 10 tahun itu. Dikatakan, ya Rasulullah, ini anak begitu cekatan, mohon terima menjadi pembantu Anda. Ya. Ibu kira-kira mau tidak Bu, ada orang yang pribadinya mengikuti sunnah Nabi, diikuti baik, terus ibu ajak anak ibu tuh, Pak tolong titip anak saya jadi pembantu. Oh enggak? Tidak mudah. Tapi Malikah punya visi, ini Nabi pasti tidak akan merepotkan. Benar saja. Ternyata setelah 10 tahun membantu Nabi, kemudian Rasulullah SAW wafat, ditanya, hei Anas, apa yang pernah kau dengar selama membantu Nabi? Kata Anas bin Malik ini, saya tidak pernah mendengar satu kalimat pun saat membantu Nabi sampai beliau wafatnya, kecuali satu saja. Ya Anas, madza akhdumuka? Anas, apa yang bisa saya bantu? Anas, apa yang bisa saya bantu? Karena Rasulullah paham saat ibunya menitipkan sebetulnya bukan ingin jadi pembantu, tapi ingin belajar kehidupan Nabi SAW langsung di rumahnya. Maka saat Nabi makan, bekasnya cuci sendiri. Saat Nabi punya sesuatu yang sobek di bajunya, jahit sendiri. Saat sandalnya copot pun beliau sambungkan sendiri. Tidak pernah mengatakan, Anas bikinkan ini, Anas kerjakan itu, Anas lakukan ini. Saking pahamnya. Masya Allah. Baik. Abu Hurairah, nama aslinya Abdus Syams. Ya. Kemudian dari Persia ini pindah masuk Kristen, ganti nama, ya, pindah, maaf. Kemudian tidak puas dengan kepercayaan barunya, dengar ada seorang Nabi di Madinah, berangkat langsung ke Madinah. Begitu melihat Rasulullah SAW, terpukau dengan beliau, dengan karismanya, dengan pesonanya, masuk Islam, berganti nama menjadi Abdurrahman. Perhatikan cara berpikir Abdurrahman ini. Sahabat lain sudah masuk Islam. Abdurrahman masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi wafat, tapi punya daya fikir yang luar biasa. Beliau merasa, saya terlambat nih, orang lain sudah masuk Islam duluan, saya ketinggalan. Maka cara berpikirnya, saya akan mengumpulkan amalan walaupun sebentar
yang dengan amal itu saya berkeinginan tidak akan dipisahkan dengan Nabi SAW di akhirat nanti. Maka saat sahabat menunggu di tempat taklimnya Nabi, ada yang menunggu di masjidnya Nabi, ada yang menunggu di tempat pekerjaan saat Nabi mengunjungi. Ini Abdurrahman bin Sakhr menunggu langsung di samping rumah Nabi, mengintip-ngintip ketika Nabi sejak mulai keluar dari pintunya di rumah, dilihatnya bagaimana cara jalannya, bagaimana cara nengoknya, bagaimana cara beraktivitasnya, diikuti kemanapun, dicatat. Masya Allah. Itulah sebabnya 3 tahun hanya berjumpa dengan Nabi sampai bisa menghafalkan 7.000 hadis dari Nabi SAW. 7.000 hadis. Yang paling unik saat beliau mendapatinya langsung dari Nabi, seketika akan diamalkan. Lihat Nabi jalan, diikuti cara jalannya Nabi. Lihat Nabi makan, diikuti cara makannya Nabi. Lihat Nabi sholat, diikuti cara sholatnya Nabi. Sampai ketika Nabi mengatakan, meminta untuk berkasih sayang, jangankan pada manusia, tapi pada hewan sekalipun. Allah, begitu kembali tiba-tiba melihat ada seekor anak kucing kecil, kucing liar. Kalau kucing liar bahasa Arabnya itu hurratun. Kalau kucing rumahan namanya kitpun, ya, diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kitty, ada Hello Kitty. Nah, itu kucing rumahan. Baik, ya. Kalau kucing liar hurratun pakai hak besar. Anak kucing kecil disebut dengan Hurairah. Mendengar kata Nabi mesti sayang, diambil anak kucing kecil itu, dibawa oleh beliau. Saking ingin mempraktekkan sunnah Nabi, jangankan pada manusia, pada anak kucing. Dibawa ke tempat beliau tinggal, disimpan di tempat yang paling istimewa. Kalau malam-malam diselimuti, lapar diberikan makanan, saking sayangnya dibawa-bawa kemanapun beliau beraktivitas. Ya, ikut ta'lim Nabi dibawa, ikut beraktivitas dibawa, sampai seketika berjumpa dengan Rasulullah. Anak kucing itu sedang disembunyikan di jubahnya. Tiba-tiba keluarlah anak kucing kecil itu, terlihat oleh Nabi. Kata Nabi dikatakan sejak saat itu, anta Abu Hurairah. Anta Abu Hurairah, kamu ini bapaknya anak kucing kecil. Kalau ada orang yang sayang kepada kucing, bahkan anak kucing, tidak ada yang sesayang engkau seperti sayang bapak kepada anaknya. Anta Abu Hurairah. Coba, ada yang piara anak kucing di sini sampai dibawa ke kantor, ke ruang makan? Gak ada. Abu Hurairah. Ibu kalau mau silahkan, karena belum ada Ummu Hurairah itu ya. Baik, baru abunya saja. Silakan. Nah, lihat, semua catatan beliau didokumentasikan, dihafalkan, diteruskan kepada kita, seakan-akan ada pesan dari diri beliau bahwa saya pernah tinggal 3 tahun bersama Nabi, begitu indahnya. Saya cari bekal menghafal hadis dan menunggangi itu untuk bersama Nabi nanti. Maka Anda yang tidak pernah berjumpa dengan Nabi, baca ini hadis-hadis saya yang pernah saya tuliskan, tunggangi itu, praktekkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan berjumpa dengan Nabi SAW.